Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Purna hari ini, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR, itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Jemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan.
Pemirsa, 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangun, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik 49 tahun, dan Salma 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Mbak Ana dan Ati itu adik-anak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Sabtu 17 Mei kemarin mengunjungi petani jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kunjungan ini, Jokowi memberikan solusi terkait penanganan hama buah yang mengganggu produksi buah jeruk. Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disambut petani jeruk Karo di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada kesempatan dialog dengan para petani jeruk, Jokowi memberikan masukan terkait peningkatan produksi buah jeruk. Presiden ke-7 RI ini juga turun langsung memberikan solusi dalam penanganan hama buah untuk para petani jeruk yang berada di Karo. Kita kenalkan tadi jebakan atau perangkap untuk lalat buah. Petani kita kan belum kenal. Setelah ini kita kenalkan. Ini loh barangnya, belinya di sini.
Kemudian juga kita kenalkan panen itu ya pakai gunting, tidak dipetik sehingga petik tangan sehingga rusak. Nah ini perangkap lalatnya seperti ini. Jokowi menambahkan dengan memberikan perhatian serius, diharapkan produksi buah jeruk semakin meningkat dan perekonomian petani jeruk serta warga menjadi lebih baik. Rencananya penyuluhan peningkatan produksi jeruk akan melibatkan pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.